Pada video kali ini, saya akan melakukan settingan lingkungan pengembangan dalam menggunakan alat bantu yang namanya Angular CLI. Kalian bisa masuk ke dalam dokumentasinya dan pilih bagian setup. Kita akan melakukan settingan dari awal, apa saja yang perlu kita butuhkan. Tapi yang jelas, kamu juga bisa menggunakan online code editor seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Tapi di sini juga saya akan menjelaskan sedikit tentang cara instalasinya. Jadi sebelum kalian memulai, pastikan ada beberapa langkah yang perlu kalian siapkan supaya kalian bisa membuat project baru, menjalankan aplikasi secara lokal, serta membuild aplikasi untuk dideploy. Yang pertama, katanya kamu butuh paket npm atau Node Package Manager yang terbaru. Jadi silakan kalian buka halaman Node.js, kalian download dulu, install Node.js-nya untuk sistem operasi apapun, baik itu Windows, Linux, ataupun macOS. Versi Node.js-nya sekarang sudah versi 14 LTS, versi terbaru. Kalian download dan install di komputernya. Harusnya jika Node.js-nya sudah berhasil kalian install, otomatis kamu sudah bisa menggunakan paket npm sebagai package manajernya. Nah, apabila kalian ingin mengecek atau mengetahui apakah sudah berhasil Node.js-nya sudah aktif atau belum, kamu bisa buka, jalankan terminal untuk menuliskan perintah node-version. Saya akan buka git bash, lalu tuliskan perintah node spasi --version untuk melihat versi Node.js yang sedang saya gunakan. Kebetulan Node.js saya versi 12. Mungkin kalau teman-teman download di hari ini, versinya versi 14. Versi Node.js tidak masalah, walaupun berbeda dengan saya, kalian tetap masih bisa mengikuti kelas ini. Berikutnya, kalian juga bisa mengecek versi npm-nya dengan menuliskan perintah npm-version. Versi npm saya versi 6.14. Jadi npm secara default akan terpasang ketika kalian berhasil menginstal Node.js. Jadi kalau muncul versi kayak gini, berarti Node.js-nya sudah aktif. Bisa dikatakan bahwa aplikasi Angular bergantung pada paket npm dengan tujuan menambahkan beberapa fitur berupa package. Ya, salah satunya adalah Angular CLI. Angular CLI itu adalah sebuah tools untuk membuat project baru, mengenerate paket pustaka yang kalian butuhkan, dan melakukan berbagai tugas seperti testing, bundling, ataupun development. Jadi kalian juga harus mengerti penggunaan terminal atau command prompt bawaan Windows. Pada kasus ini saya gunakan git bash karena saya sudah install git di komputernya. Terminal itu nanti akan kita pakai terus untuk menuliskan beberapa perintah yang lebih cepat untuk mengenerate sebuah file atau melakukan sesuatu terhadap aplikasinya. Nanti kita akan coba lihat kelebihan dari Angular CLI. Tapi yang jelas, perintah yang pertama terkait pembuatan project, atau kita juga bisa generate sebuah paket sampai melakukan build aplikasi. Pokoknya kalian siapkan dulu semuanya. Kalau semua sudah siap, tinggal kalian install melalui npm, ketikan perintah ini. Saya hapus dulu perintah sebelumnya. Kalian buka terminal. Saya sih sudah mengarahkan terminalnya ke dalam folder project, walaupun tidak harus, karena kita akan install Angular CLI-nya secara global.
Jadi kalian boleh copy, lalu langsung dipaste ke dalam terminalnya. Nanti di enter, jalankan perintah tersebut. Biasanya kalau sudah menginstal, maka Angular CLI-nya akan diupdate ke versi terbaru. Prosesnya juga akan membutuhkan waktu lama karena dia akan mendownload, butuh internet juga. Pastikan internetnya stabil sehingga tidak terjadi error. Nanti kalau sudah selesai, kalian boleh cek kembali dengan menuliskan ng -version. Karena saya sudah menginstalnya, maka saya punya keyword ng di dalam terminal ini. Jadi kalau kamu sudah berhasil install, lakukan perintah ini, lalu di enter. Nanti kalau muncul logo tulisan Angular CLI beserta versi CLI-nya, yaitu Angular versi 11, harusnya sampai di sini kalian sudah berhasil melakukan instalasi Angular CLI secara global di dalam komputer. Nah, dari sinilah kita sudah bisa membuat project baru untuk aplikasi pertamamu. Caranya tinggal kalian ikuti saja perintah di sini. Perintah komennya adalah ng-new, terus diikuti dengan nama aplikasinya. Saya akan coba tuliskan ng-new. Pastikan ketika kamu generate project baru, yaitu new project, saya mau aplikasi ini akan disimpan ke dalam folder Angular, directory D. Jadi ketika kalian generate project, pastikan struktur path-nya harus sesuai dengan tempat penyimpanan aplikasinya. Biasanya kalau kamu buka terminal, default-nya di user lokal, jadi harus kamu arahkan dengan menjalankan keyword cd. Ubah direktorinya dulu, baru jalankan ng-new nama aplikasinya. Harusnya penggunaan terminal atau command prompt tidak perlu saya bahas di sini dan bisa kamu pelajari dulu sebelum masuk kelas ini. Saya asumsikan kalian juga sudah mengerti, tinggal kalian generate project saja dengan cara menekan tombol enter. Nanti Angular atau CLI akan buatkan kerangka kerja aplikasi berbasis Angular, tapi dengan syarat menjawab semua pertanyaan yang muncul di dalam terminal. Yang pertama, kita tidak membutuhkan informasi lebih lanjut. Saya langsung tulis N atau tidak. Lalu, apakah kamu akan menggunakan Angular routing? Karena aplikasi kita masih sederhana dan masih basic, untuk saat ini saya tulis N. Di sini pilihan untuk menggunakan style sheet dari preprocessor yang kalian gunakan. Ada beberapa jenis, saya biarkan default saja. Saya pilih yang CSS. Ada error, karena di dalam folder Angular saya sudah ada folder Hello World. Jadi saya harus pindahkan direktorinya dulu. Pertama saya mundur, saya masuk ke dalam folder tutorial, pakai keyword cd, lalu jalankan perintah yang tadi. Atau kita clear dulu, biar jauh lebih enak, dan kita generate dari awal. Mungkin teman-teman sudah berhasil, hanya saya yang error. Jadi saya lakukan hal yang sama, no, pilih CSS. Nah, Angular CLI akan buatkan beberapa file dan folder otomatis, generate langsung, dan menginstal paket yang kalian butuhkan. Ini paket yang otomatis ditawarkan dan pasti akan digunakan. Untuk melakukan tugas ini akan memakan waktu beberapa menit, jadi ditunggu saja. Pastikan tidak ada konflik seperti yang tadi. Kalau sudah oke seperti ini, saya ucapkan selamat, aplikasi pertamamu sudah siap untuk dijalankan. Nanti kamu akan mendapatkan default struktur dari aplikasi Angular serta menginstal paket yang diperlukan. Itu semua
sudah diatur sama CLI. Tugas CLI tidak hanya itu, Angular CLI menyediakan fasilitas untuk menjalankan sebuah server yang dapat disajikan secara lokal melalui web browser. Caranya sudah dijelaskan. Yang pertama, kalian arahkan atau navigasikan ke folder project-nya, kemudian jalankan perintah ng-serve. Karena nama aplikasinya adalah Hello World, maka kita akan cd ke folder tersebut. Kemudian jalankan perintah ng-serve. Nanti project Angularnya akan diluncurkan dan selalu diawasi ketika ada perubahan di suatu file. Di CLI juga memberikan opsi seperti "-open" atau disingkat "-o" supaya dibuat otomatis membuka browser dengan alamat localhost 4200. Kalau tidak menggunakan opsi ini, ya kamu harus ketikkan secara manual di web browsernya. Semua sudah komplit dan sudah berhasil. Paket dan file sudah dibundling. Kalau kalian tidak terjadi konflik saat instalasi sampai pembuatan project, maka kamu akan diperlihatkan halaman yang sangat cantik dari Angularnya. Aplikasi pertama kita sudah berhasil dijalankan. Langkah selanjutnya, kamu bisa saja mengenal lebih detail tentang konsep dari Angular, cara kerjanya, atau konsep dasar, arsitektur, dan prinsip desain aplikasi. Satu halaman, baca dan buka di halaman ini. Atau jika kalian ingin langsung latihan membuat study case, serta memperkenalkan bagaimana proses pengembangan aplikasi menggunakan Angular, bisa kunjungi link berikut ini. Dia buat sebuah aplikasi sederhana tentang Tour of Heroes. Selain generate project atau menjalankan server, kamu pun bisa pelajari lebih lanjut tentang menggunakan Angular CLI, seperti membuat komponen, service, melakukan testing, build aplikasi, dan lain sebagainya. Di sana ada perintah-perintahnya, tinggal diklik saja. Terakhir, kamu juga bisa mengetahui informasi tentang struktur folder yang dihasilkan atau yang sudah berhasil kalian generate melalui ng-new. Buka halaman dan lihat di sini. Yang jelas, kita sudah melakukan setup. Syaratnya juga sangat mudah, kita tinggal install Node.js saja dan download Angular CLI, install secara global. Maka kalian akan mendapatkan halaman seperti ini.